Tahukah engkau wahai saudaraku kapan kondisi kita yang paling dekat dengan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita? Jawabnya, ketika kita sujud di dalam salat kita. Itu seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud. Maka saat itu Nabi SAW juga memberikan nasihat kepada kita dengan memperbanyak berdoa. Nah, ini yang mungkin kita jarang. Itu dalam kondisi kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ratakan antara kening kita dengan kaki kita yang biasa kita injek kemudian kita tempelkan dalam dahi, dengan dahi, bahwa kita betul-betul merunduk dan sujud merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengagungkan, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Allah berada di tinggi dan kita merendahkan ke tempat yang paling rendah, yaitu tempat yang kita biasa jadikan pijakan kita, bumi. Kita ratakan kepala kita dengan kaki kita, kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang menghayati ketika orang sholat, dia tentunya tidak menjadi orang yang sombong, karena kita kurang menghayati saja tentang ibadah sholat itu. Dari awal sampai akhir pun kita berulang kali mengagungkan Allah. Jadi yang agung hanya Allah. Allahu Akbar. Ketika takbir kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita harus sadar bahwa kita kecil, kita miskin, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat dari Nabi SAW di antara sujud yang benar, bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum." Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, karena sebagian orang kita lihat sembarangan sujud. Al-jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi. Yang pertama adalah kening, dan juga Rasulullah mengisyaratkan kepada hidung. Jadi satu kesatuan antara kening dan hidung. Hidungnya jangan diangkat. Tidak boleh. Karena itu juga diisyaratkan oleh Nabi, hidung seperti kening. Dalam sujud harus menempel tempat sujud. Wal yadain. Tadi disebutkan 7 berarti nomor 1, satu kesatuan hidung dan kening, 1, dihitung 1. Wal yadain, dan 2 tangan. Berarti tangan kanan dan kiri. Berarti 3. Tangan harus ditempelkan, tidak boleh diangkat. Warijlain, dan 2 kaki. 2 lututnya harus ditempelkan. Watrafil qadamain, dan ujung telapak kaki, itu ditempelkan juga. Itu 7 berarti semuanya. Jadi yang pertama kening bersama hidung, 1, kemudian 2 tangan, 3, kemudian 2 lutut, 5, kemudian 2 ujung telapak kaki, menjadi 2, kemudian menjadi 7. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan nasihat buat kita, wala nakfitat thiyab wala sya'ra. Jangan kita melipat pakaian dan jangan kita melipat rambut. Kalau kita membawa lengan panjang, sudah, berarti tidak perlu dilipat-lipat, diwingkis bahasa Jawanya.
sebagian mensyarah hadis, ya pensyarah hadis menyebutkan dalil alal mutakabbir, dalil alal kibr. Itu seakan-akan ada tanda kesombongan. Jadi nggak usah dilipat. Kemudian juga tidak usah melipat melipat rambut ketika sujud. Kadang orang karena ingin keningnya sampai kepada tempat sujud, ya rambutnya disingkirkan. Sebetulnya wala syar, tidak pula rambut di dikumpulkan, disingkirkan. Karena sebagian ya ulama menjelaskan juga rambut ikut sujud bersama anggota tubuh yang lain. Ketika kening sujud, ya kemudian ada rambut-rambut yang ada, nah di situ yang bagian kening juga ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang bagus. Ya, mari kita banyak berdoa di waktu sujud dengan bahasa Arab tentunya, setelah membaca doa wajib Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian berdoa dengan bahasa Arab. Dan juga kita menjaga 7 anggota sujud ini tidak boleh kita angkat kecuali ada udzur, ya. Gatel, kita garuk sebentar, kemudian kita harus taruh kembali. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.